Rokok kretek filter menjadi penyumbang kemiskinan tertinggi di Indonesia setelah beras. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam profil kemiskinan di Indonesia Maret tahun 2023 yang dirilis pada Juli. Pada periode Maret tahun 2023, komoditas makanan penyumbang garis kemiskinan sebesar 73% di perkotaan dan 76,08% di pedesaan. BPS mencatat komoditas makanan yang menyumbang garis kemiskinan terbesar di Indonesia adalah beras sebesar 19,35% di perkotaan dan 23,73% di pedesaan. Makanan rokok kretek filter menjadi komoditas makanan penyumbang garis kemiskinan kedua dengan 12,14% di perkotaan dan 11,34% di pedesaan. Angka itu bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah komoditas lainnya seperti telur, mie instan, dan kopi. Diketahui telur ayam kelas penyumbang garis kemiskinan di perkotaan sebesar 4,53% dan 3,34% di pedesaan. Sementara mie instan menyumbang garis kemiskinan 2,56% di perkotaan dan 2,24% di pedesaan. Berikut jenis komoditas makanan yang menyumbang kemiskinan di Indonesia. Simak videonya sampai selesai, jangan di-skip supaya kalian semua tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130, channel yang akan mengulas tentang berita-berita bansos dan pencairan bansos serta berita terbaru dari pemerintah. Sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa di-share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan berita. Kali ini kita akan berbagi informasi penting terbaru. Rokok kretek filter menjadi penyumbang kemiskinan tertinggi di Indonesia setelah beras. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam profil kemiskinan di Indonesia Maret tahun 2023 yang dirilis pada Juli. Pada periode Maret tahun 2023, komoditas makanan penyumbang garis kemiskinan sebesar 73% di perkotaan dan 76,08% di pedesaan. BPS mencatat komoditas makanan yang menyumbang garis kemiskinan terbesar di Indonesia adalah beras sebesar 19,35% di perkotaan dan 23,73% di pedesaan. Makanan rokok kretek filter menjadi komoditas makanan penyumbang garis kemiskinan kedua dengan 12,14% di perkotaan dan 11,34% di pedesaan.
Angka itu bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah komoditas lainnya seperti telur, mie instan, dan kopi. Diketahui telur ayam ras penyumbang garis kemiskinan di perkotaan sebesar 4,53% dan 3,34% di pedesaan. Sementara mie instan menyumbang garis kemiskinan 2,56% di perkotaan dan 2,24% di pedesaan. Berikut jenis komoditas makanan yang menyumbang kemiskinan di Indonesia. Perkotaan, beras mencapai 19,35%, rokok kretek filter 12,14%, daging ayam ras 4,53%, telur ayam ras 4,22%, mie instan 2,56%, kopi 2,00%, roti 1,95%, bawang merah 1,90%, kue basah 1,85%, tempe 1,77%, tahu 1,71%, gula pasir 1,69%, lainnya 17,33%. Di pedesaan, beras 23,73%, rokok kretek filter 11,34%, telur ayam ras 3,34%, daging ayam ras 2,93%, gula pasir 2,35%, mie instan 2,24%, bawang merah 2,12%, kopi 1,87%, roti 1,86%, cabai rawit 1,84%, tongkol atau tuna cakalang 1,78%, kue basah 1,76%, lainnya 18,92%. Dalam pengukuran kemiskinan ini, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau GK terdiri dari dua komponen, yakni garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan bukan makanan atau GKBM. Perhitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Sementara KKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Kendati demikian, keberadaan rokok bak pedang bermata dua. Ia bisa menyehatkan ekonomi negara, tetapi juga mengganggu kesehatan warga. Diketahui cukai rokok menyumbang pendapatan negara sebesar 126,8 triliun hingga Agustus tahun 2023. Dikutip dari Kompas ID, namun angka penerima cukai rokok tahun ini berpotensi tidak tercapai. Pasalnya, capaian tersebut baru 54,45% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2023 sebesar 232,5 triliun. Tren penerimaan cukai rokok yang terus menurun ini sudah terasa sejak awal tahun 2023. Cukai rokok
selama ini menjadi penyumbang setoran cukai terbesar di Indonesia. Kontribusinya terhadap total penerimaan cukai selalu berada di kisaran 95 mencapai 96%, meski masih tetap di bawah porsi kontribusi penerimaan pajak seperti pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau juga disebut PPN.